Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada pertemuan ketiga ya, kita melanjutkan materi yang telah dibahas ya dari pertemuan 1 2 dan terakhir kemarin pertemuan kedua adalah download admin template yaitu admin LTE. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara membuat form login yang sudah terintegrasi langsung dengan database kita ya. Oke, langsung saja untuk pertama itu kita buat directory baru, folder baru di dalam direktori C ya, di C exampp kemudian htdocs ya. Di dalam folder htdocs ini kita buat folder baru dengan nama web admin. Sebenarnya untuk penamaan folder ini tergantung dengan project kita. Ini hanya sebagai sampling ya, dan ini juga bisa kita coba hanya untuk sebagai pembelajaran. Tapi nantinya silakan sesuaikan dengan kebutuhan project. Kemudian di dalam folder web admin ini kita buat folder baru yang namanya folder access ya, folder baru. Jadi di dalam web admin ada subfolder itu namanya access, dan di dalam folder access ini kembali kita buka dan kita tambahkan folder baru yang namanya config ya, config seperti ini yang nantinya di dalamnya ada file koneksi ya, kemudian ada file check login gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi nanti ada folder menu seperti ini ya, ada folder menu. Menu-menu ini nanti adalah menu yang akan ditampilkan saat admin login ke dalam dashboardnya. Kemudian dalam penggunaan admin LTE itu sendiri kita membutuhkan plugins ya dan distronya ya, yang sudah disiapkan agar tampilan dashboardnya nanti sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, kalau untuk itu kita wajib mengkopikan ada 2 folder yang kita butuhkan ke dalam folder akses kita ya. Silakan buka kembali admin LTE kita kemarin ya. Ini dia ya. Saya close ya. Di dalam admin LTE itu kemarin ada 2 folder yang silakan kita buka kembali. Ada folder disk ya atau distro mungkin apa. Kemudian ada folder plugin, ada 2 folder. Folder ini kita pilih seperti ini ya, jadi milihnya seperti biasa, klik di disk, kemudian tahan kontrol ya, klik plugins seperti ini, lalu kita langsung aja drag and drop ke dalam folder kita ini ya, dalam folder akses kita ini ya, jangan salah folder ya, drag and drop, klik tahan, kemudian pindahkan ke sini. Oke, biarkan sejenak dia mengcopy. Oke, sekarang di dalam folder akses ini sudah ada folder disk, kemudian plugin seperti ini ya. Kemudian satu lagi mungkin terlupa kita tambahkan ya, satu folder yang namanya template. Oke. Template ini nantinya kita buat untuk file-file PHP kita yang digunakan sebagai pemisah ya tampilan dari admin LTE kita agar lebih fleksibel nantinya. Oke, selesai seperti ini ya, template udah semua, config, disk, plugin ini bawaan dari admin LTE, menu nanti kita pada pertemuan berikutnya ya, kemudian ada template ya. Oke, baik, kita langsung buka folder web admin ini ya, kita buka folder web admin ini melalui aplikasi editor kita ya, kita menggunakan Visual Studio Code seperti ini. Oke, ini saya close dulu ya. Oke, caranya seperti biasa, open folder, kemudian kita cari ya di mana folder kita ini, ada di web admin seperti ini. Kita langsung klik add ya, dan otomatis folder web admin kita akan muncul di sini. Oke, baik, kita langsung saja ya. Pada pertemuan ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kita akan membuat form login terlebih dahulu ya. Jadi form login itu nantinya akan kita masukkan juga filenya ke dalam folder akses ini. Jadi caranya silakan klik seperti ini ke bawah ya. Klik ke bawah seperti ini. Kemudian ya, kita tambahkan satu file baru ya, kita tambahkan satu file baru seperti ini. Kita buat index.php. Nah, ini dia. Kita buat index.php. Apa isi dari index.php? Isinya adalah file atau form ya, form coding yang disediakan oleh Bootstrap itu sendiri. Jadi cara kita buka kembali Bootstrap kita, kalian bisa scroll ke bawah dan cari index.html seperti ini ya. Cari index.html, silakan klik 2 kali.
Sebenarnya kita boleh ngekstrak dulu ya, tapi di sini saya mau cepet ya. Kita langsung buka dari file zip-nya aja. Oke, seperti ini kita coba scroll ke bawah dan kita cari extras ya. Extras ini. Kemudian mungkin kita gunakan login atau register versi yang kedua. Ini login versi kedua ini dia. Oke. Setelah kita dapatin tampilan seperti ini, yang kita lakukan adalah kita akan mengambil script untuk desain loginnya. Jadi kita bisa klik kanan, pilih view page source seperti ini. Kemudian kita bisa Ctrl A ya, Ctrl copy. Kemudian kita bisa langsung pastekan ke dalam index.php. Jadi kenapa di index.php? Karena nantinya pada saat akses pertama kali file yang dicari adalah index.php. Baik itu lokal maupun itu nanti sesudah kita upload online ya, atau di hosting. Kita pastekan. Kita pastekan di sini. Oke ya. Selesai. Ini kita hapus ya title. Untuk title yang di atas ya kita buat aja login gitu ya. Login akses mungkin gitu ya. Oke, kemudian kita uji coba ya. Kita uji coba. Kita jalankan XAMPP kita. Oke, kita tunggu sejenak, kita jalan XAMPP. Oke, sambil menunggu ya. Oke. Ini kita jalankan seperti biasa. Ini kita boleh minimizekan saja ya. Berarti untuk memanggilnya nanti pastinya kita harus memanggil dua folder ya. Karena kenapa? Karena indeks itu berada pada file atau berada pada folder akses ya. Jadi caranya adalah kita ketikkan localhost, panggil web_admin, kemudian kita panggil folder access. Oke, kita buka browser kita seperti ini. Kita coba panggil localhost, kemudian kita panggil folder admin, dan kemudian kita panggil folder access. Kita coba. Oke. Pada saat akses pertama kali ya, tampilan dari form login kita seperti ini. Ini terjadi karena belum adanya sinkronisasi ke file ya, atau plugin yang disediakan oleh admin LTE itu sendiri ya. Jadi belum ada sinkronisasi ke CSS dan JavaScript-nya. Jadi cara memperbaikinya seperti apa ya? Cara memperbaikinya adalah kita bisa cek coding indeks kita. Ini dia ya. Kita perhatikan di sini ya. Kebetulan indeks itu berada satu folder dengan plugin ini dia. Ya, ada plugin, disk-nya juga ada satu folder. Artinya kita tidak perlu keluar folder dulu untuk mengakses plugin dan disk gitu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada tanda titik-titik slash ini ya, titik-titik slash seperti ini yang artinya dia keluar dari folder akses, dan ini keluar dua kali artinya ya. Keluar sekali, kemudian keluar dua kali. Kalau ini kita lakukan, otomatis nantinya dia nggak akan bisa membaca foldernya. Jadi caranya adalah kita cukup menghapus titik-titik slash dua kali ini ya. Ya, yang artinya plugin itu berada di dalam folder yang sama. Untuk menghapusnya, kita tidak menghapus satu-satu ya. Kita cukup blok aja langsung seperti ini, kemudian tekan Ctrl Shift L ya. Dan kita langsung hapus seperti ini ya. Kita langsung backspace atau delete langsung ya. Oke, artinya kita langsung panggil foldernya plugins ya di sini, karena kebetulan memang plugins itu satu folder dengan indeks kita. Kita cek lagi ke bawah ya. Kita scroll ke bawah, ini plugin semua sudah ada ya. Sudah oke. Kalau sudah, ini kita bisa save ya. Tapi kalau Visual Studio Code-nya sudah auto save, itu tidak ada masalah, itu udah langsung otomatis. Oke, kita coba refresh ya. Oke, sekarang ya, tampilan login kita sudah selesai. Hanya saja mungkin ada modifikasi beberapa bagian ya, seperti misalnya tulisan admin LTE ini kita ganti, kemudian sign in Facebook, sign in Google ini kita hapus saja terlebih dahulu ya. I forgot my password register ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nantinya akan ada pembahasan di video-video berikutnya. Oke, jadi untuk cara menghapusnya ini cukup gampang. Kita hanya tinggal mencari aja ya, yang teks ya atau title yang ada sign in user Facebook, Google ya, tulis-tulisan ini. Kita buka coding kita search di sini. Oke. Di sini ya, kita sudah temukan sign in using Facebook, sign in using Google gitu ya.
dan itu ditutup dengan tag div, dibuka dan ditutup dengan tag div ini dia, ya. Atau kata kuncinya di sini sudah dibuat social outlinks gitu ya. Jadi untuk memastikannya supaya kita tidak salah dalam penghapusan, kita bisa minimize dulu ya. Kita klik seperti ini. Nah, itu ya, kita klik seperti ini. Ini dari tag div pembuka dan penutup ini kita buang. Oke, ini yang pertama. Kemudian tadi kita tidak membutuhkan I forgot my password ini ya semua ya. Berarti ini juga kita tidak butuhkan. Seperti ini ya. Berarti yang tag P ini ya, tag P dan tag P ini juga tidak kita butuhkan. Pastikan jangan salah menghapus ya. Oke, selesai sampai di sini ya. Oke, ini sudah auto save. Kita coba refresh. Oke, sekarang tampilan login kita sudah sesuai dengan harapan, dan di sini mungkin kita ganti ya, admin LTE ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Kita buat di sini ya, misalnya kita buat aja admin web atau terserah ya sesuai kebutuhan. Untuk indeksnya ini nanti harafnya ini ya, linknya ini kita hapus saja terlebih dahulu, nanti bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan. Oke, selesai sampai di sini ya, selesai sampai di sini. Kita refresh kembali ya. Sekarang sudah berubah menjadi admin web gitu ya. Sudah berubah menjadi admin web sesuai dengan kita inginkan. Oke, kita lanjut. Di sini setiap form itu ya selalu dibuka dengan tag form seperti ini. Ini wajib ya. Form. Kemudian actionnya, action ini boleh kita kosongkan. Ini nanti kita tambahkan gini. Bukan kita kosongkan ya, kita buat aja di sini check underscore login.php. Oke. Check underscore login.php, nantinya dia ada di dalam folder config ya. Dalam folder config kita rencanakan seperti itu. Dalam folder config ini kita masukkan namanya check login.php dan metodenya adalah post. Oke, baik. Kemudian di sini kita pakai inputan ya, dimana tipenya itu adalah email ya. Placeholdernya ini silakan ganti ya, kita boleh tambahkan silakan masukkan email gitu ya. Dan di input ini wajib kita tambahkan yang namanya name sama dengan email atau user kita buat ya. Name-nya adalah user. Kemudian di inputan kedua ini kita tambahkan satu inputan ya, ini dia juga tipenya adalah password. Kenapa password? Karena pada saat kita ketikkan password kita, dia akan dirubah menjadi karakter bintang gitu ya, tidak kelihatan. Placeholdernya silakan masukkan password, ya gitu ya. Dan wajib kita tambahkan name tadi ya, kita tambahkan name. Di sini adalah pass gitu aja. Berarti di sini kita buat user, di sini kita buat pass. Selesai ya. Tugas kita sekarang adalah membuat file checklogin.php ya, tapi untuk mengakses checklogin.php ini terlebih dahulu kita harus membuat koneksi ke database ya. Oke. Ini udah bisa kita close, kita masuk ke folder config ya. Pastikan foldernya seperti ini. Artinya kalau tanda panahnya sudah ke bawah, kita sudah membuka folder tersebut gini. Kita buat file baru. Yang pertama kita buat adalah koneksi.php. Oke. Untuk buat koneksi.php ini simple saja ya, kita buka tag php kita seperti biasa, php ya. Kemudian kita buat variabel koneksi. Oke, seperti ini. Kita buat mysql kemudian connect gini ya. mysql connect. Kita panggil yang pertama server kita localhost. Kemudian secara default itu username daripada user ya, daripada MySQL ini nanti adalah root itu. Kemudian untuk passwordnya silahkan dikosongkan, dan untuk database-nya itu nanti adalah web admin seperti ini ya. Oke. Untuk melakukan pengujiannya kita bisa pakai validasi dengan logika if ya. Jika koneksi berhasil ya, koneksi berhasil, kita echo aja ya, echo pesan koneksi berhasil. Kita hanya untuk uji coba saja ini ya. Kemudian ini kita copy, nggak usah copy lah ya. Ini kita else gitu ya. Kemudian echo
koneksi gagal gitu ya. Oke, seperti ini ya. Artinya jika koneksinya berhasil, dia akan munculkan pesan koneksi berhasil. Jika dia gagal, maka akan munculkan pesan gagal. Oke, jadi gini, setelah nanti kita memastikan sini sudah berhasil, pastikan file ini juga nanti script ini kita hapus ya, karena kita tidak butuhkan script ini. Oke, kita uji coba ya. Kita akan panggil, berarti panggil web admin, panggil access ya, baru panggil config ya. Jadi tahapannya ada 3 folder yang kita panggil, baru kita panggil koneksi.php seperti itu ya. Panggil web admin, access, config, koneksi.php. Kita uji coba. Ini sudah ada localhost, web admin, access, kita tambahkan config. Nah, ini agak panjang ya, baru kita panggil koneksi.php. Kita enter. Ya. Ada kesalahan. Oke, ini saya salah tulis ya. Ini config saya tulis ya. Kita coba lihat lagi, kita perbaiki. Config gini ya. Oke, enter. Oke, ya. Di sini ada pesan koneksi berhasil, berarti koneksi ke database kita sudah berhasil ya. Ini sudah tidak ada masalah ya. Oke, sekarang berarti if-nya ini ya. Semua tag if ini ya kita hapus, perintah if-nya selesai. Oke, kita lanjutkan sekarang di dalam folder config ini tadi masih sama di dalam koneksi tadi ya, koneksi.php. Dalam folder config kita tambahkan yang namanya check login tadi ya, kita buat ya .php. Oke, ini dia check login.php. Kita pastikan lagi ya di dalam indeks kita tadi nih. Ya, kita klik indeks tadi. Nama file yang kita buat adalah di dalam folder config, kemudian ada check login.php. Oke, sesuai ya, cek login.php. Jadi pada saat nanti buttonnya ditekan ya, button loginnya ditekan, maka dia akan langsung mengakses ya file cek login.php. Oke, kita buat di sini. Oke, kita buat seperti ini ya. Oke, ini PHP kayak biasa, kita buat PHP. Yang pertama kita wajib menambahkan include seperti ini ya, kita tambahkan seperti ini, include koneksi.php ya. Oke, kemudian kita buat variabel baru namanya username ya. Username sama dengan $_post user. Oke, kemudian kita buat password, boleh disingkat juga ya, $_post pass ya. Kita cek terlebih dahulu ya di indeks kita tadi ya, apakah name-nya sesuai user dan ini juga pas. Kita cek, kita lihat ya, name-nya tadi user. Oke, ini sudah ditampung oleh variabel username ya, ini dia. Kemudian kita cek di sini name-nya adalah pas. Oke, kita lihat di sini juga sudah ditampung oleh variabel password ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba eksekusi ya. Kita eksekusi proses ini. Oke, kita coba mulai. Kita akan buat di sini variabel baru namanya login ya. Kita menggunakan MySQL prepare ya, kita pakai prepare statement. Kemudian kita tambahkan variabel koneksi ya, di mana variabel koneksi ini terdapat dalam file koneksi.php ya, jangan salah. Jadi pastikan benar-benar ya. Pastikan benar, kita cek terlebih dahulu ya di koneksi.php ya. Ini variabelnya benar ya, koneksi. Oke. Koneksi seperti ini. Kemudian di sini kita pilih select ya, all ya, atau boleh kita langsung pilih select username, password gitu ya. Di sini saya buat select all from table user gitu ya. Select all from table user. Oke, seperti ini. Kita buat ketika where status. Nah, ini dia. Where status sama dengan 1. Artinya jika statusnya dia 0, nantinya dia tidak bisa login. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke MySQL, kemudian statement ya. Statement kita buat
Di sini main paramnya ya. Tapi ada sedikit terlupa saya. Di sini kita tambahkan gini. Where kita cek terlebih dahulu kemarin di database kita ya. Localhost phpMyAdmin. Kita cek terlebih dahulu. Oke, agak lama ya. Kita coba tunggu. Di sini nanti harus kita tambahkan lagi nanti ini kita. Field kita ya. Field kita kemarin adalah username dan password ya, pass ya. Jadi username and pass. Jadi kita tambahkan di sini username sama dengan tanda tanya. Kemudian kita n gitu ya. Pass ya. Tadi pass tulisannya sama dengan tanda tanya, and status sama dengan status gitu ya. Selesai seperti ini, username pas ya, jadi dikasih tanda tanya seperti ini ya, jadi dia memvalidasi terlebih dahulu, jadi prosesnya nggak langsung tapi dipecah. Oke, di sini kita mulai membuat parameternya ya. Kita bisa masukkan login, data itu kita ambil ya, parameternya dari login, kemudian kita tambahkan ss ya. Jadi SS ini string ya, karena kebetulan kita pakai dua variabel ya, dua parameter, ada username dan password, di mana tipenya dua-duanya string bukan integer ya. Jadi di sini kita buat SS. Tapi kalau salah satunya adalah integer, kita bisa ganti S ini menjadi I gitu ya. Oke, jadi di sini kita gunakan SS. Kemudian di sini kita panggil variabel username yang ada di atas tadi. Kemudian kita panggil juga variabel password. Oke, dari mana datangnya? Kedua ini diambil dari variabel yang ini. Ya, ada username dan password. Setelah parameter yang kita sudah buat, sekarang kita lakukan adalah membuat statement execute ya. Kita eksekusi ya. Yang dieksekusi adalah login. Seperti ini. Nah. Oke, setelah kita execute loginnya, sekarang kita buat variabel baru ya. Kita buat variabel baru, mungkin kita buat aja namanya check gitu ya. Kita buat check seperti ini. Kemudian kita buat MySQL ya. Statement get result ya, hasilnya ya. Get result kita masukkan login seperti ini. Jadi semuanya kita ambil dari data ya. Login ini kenapa diambil? Karena memang kebetulan kita buat variabel login ya untuk mengakses database kita. Kemudian akan kita ambil dalam bentuk array ya. Kita ambil akses gitu aja mungkin ya. MySQL kemudian fetch array ini ya. Kita ambil dari si check ini tadi. Oke, selesai ya. Sampai sini sudah selesai ya tahap satunya. Sekarang kita coba buat ini ya. Kita pakai validasi ya. Jika $ACS atau access ya, ini dia, tidak sama dengan 0, ini dia. Oke, seperti ini ya. Artinya data yang di dalam akses itu ya ditemukan ya, tidak 0, tidak kosong. Apa yang akan dilakukan berikutnya? Kita buat jika lagi ya. Jika $ACS $access level adalah admin, seperti ini ya. Levelnya adalah admin. Kemudian kita akan langsung masukkan pesan ya. Pesan sukses. Anda sukses login untuk tahap awal ini gitu dulu ya. Akan masukkan pesan sukses login. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Kita coba, kita echo langsung ya. Kita echo kan jika tidak kosong levelnya admin. Kemudian kita echo. Kita buat script seperti ini dulu ya. Kita alert aja dulu ya. Kita alert. Kemudian kita buat seperti ini. Anda sukses login gitu aja. Terlebih dahulu ya, kita hanya uji coba karena kita belum punya dashboardnya ya. Oke, seperti ini.
Oke, jika sudah selesai seperti ini ya, kita coba akses indeks kita tadi ya. Kita kembali ke sini, ini kita balik ke sini. Oke ya. Oke, kita uji coba ya. Kita uji coba ya, ini emailnya muncul terus nih ya. Oke ya, di sini kita masukkan username kita ya, atau email kita yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kebetulan saya pakai email banta.gurkinayan dan passwordnya yang lalu kita buat admin ya. Admin, hanya saja sini sudah dienkripsi. Oke, kita coba banta.gurkinayan, ini dia ya, passwordnya adalah admin. Oke, tes ya, kita sign in. Oke. Jika terjadi kendala seperti ini, berarti masih ada kesalahan dalam coding kita ya. Jika ada kendala. Oke, baik. Kalau dari kita lihat tadi ya, ternyata pada saat kita coba akses ya, login kita di sini tidak ada pesan apapun yang muncul. Sedangkan kalau kita lihat dari perintah yang kita masukkan adalah seharusnya munculkan pesan alert sukses login. Nah, disinilah sebagai programmer kita harus menganalisis kira-kira di mana kendala kita ya. Kita coba perhatikan dari menu loginnya ya, dari script login ini sudah tidak ada masalah. Kemudian parameter sudah selesai ya. Kemudian ini sudah dieksekusi, sudah sesuai dengan ini sintaksnya ya. Kemudian ini ada get result, hasilnya sudah, dan kita ambil dalam bentuk array. Kemudian di sini kita perhatikan akses tidak sama dengan 0, artinya datanya tersedia, harus tersedia ya. Kalau tidak sama dengan 0-nya artinya datanya harus tersedia. Dan jika akses levelnya adalah admin, maka munculkan pesan sukses. Berarti dari part atas ini ya, login sampai ke bawah sudah tidak ada kendala. Ya, kita cek ke atas ya. Kita cek ke atas, ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kita cek ke atas ya, include koneksi tidak ada masalah, username tidak ada masalah. Oh, dan ini kita terlupa di sini ya. Kita terlupa di password. Kita terlupa di password. Ingat kita tadi sudah menggunakan enkripsi MD5 ya, MD5. Berarti di sini ya, post password ini wajib kita tambahkan MD5. MD5. Ini dia. Kita terlupa ya. Jadi kalau seandainya kita nggak buat seperti ini ya, kita nggak tambahkan MD5-nya, otomatis akan ada kendala. Ini dia. Oke, selesai. Kalau seperti ini saya rasa tidak ada kendala ini. Kita uji coba kembali. Kembali ya di akses ya. Ini saya hapus. Oke, kita coba akses kembali. Oke, ini dia tadi ya. Email saya, kemudian passwordnya admin tadi ya. Kita uji coba. Kita sign in. Oke, ya. Di sini pesannya sudah Anda sukses login, artinya perintah kita ini ya, script kita ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Oke. Hanya saja kalau ini kita okekan, dia akan kembali tetap di sini ya. Kenapa? Karena memang kita belum arahkan dia kemana. Oke, di video berikutnya kita akan buat dia mengarah ke dashboard admin. Kita sekaligus merancang untuk dashboard adminnya.